sup gambas telur, ikan goreng, sambal terasi. Halo teman-teman, bertemu lagi di channel RJO Fans. Pada video kali ini akan menayangkan proses memasak gambas telur, ikan goreng, dan sambal terasi dari dasar. Dimana video ini berisi konten non-vegetarian ya teman-teman. Gambas merupakan sayuran dengan nama ilmiah Luphat acutangula atau dikenal dengan sebutan oyong atau dalam bahasa Inggrisnya squash. Sayuran gambas pada video kali ini akan dikelola menjadi masakan sup menggunakan telur. Adapun manfaat dari mengkonsumsi sayur gambas menurut artikel di halodoc.com yaitu sebagai anti peradangan, dapat membantu menurunkan berat badan, meningkatkan peredaran darah, dan melawan mikroba. Nah, bagi teman-teman yang bingung mau masak apa pada hari ini, masakan sup gambas telur, ikan goreng, dan sambal terasi dapat menjadi menu pilihan yang dapat dicoba. Selain cara memasaknya sederhana, enak rasanya, dan juga lauk pauk yang cocok untuk dimakan menggunakan nasi putih hangat. Bahan yang diperlukan untuk memasak sup gambas telur, ikan goreng, dan sambal terasi yaitu sayuran gambas sebanyak 1 buah, ikan segar makarel ukuran sedang sebanyak 3 ekor yang telah dipotong, 15 buah cabai merah, 2 butir telur, 1 bungkus kecil terasi. Nah, teman-teman dapat menggunakan terasi merek apa saja yang mudah didapatkan di supermarket atau toko terdekat di kota kalian ya. 2 siung bawang putih dan 1 buah daun bawang. Setelah bahan-bahan yang diperlukan untuk memasak sup gambas telur, ikan goreng, dan sambal terasi tersedia, kemudian potong sayur gambas menjadi 2 bagian dan kupas kulitnya hingga bersih. Gambas dicuci terlebih dahulu setelah kulit dikupas. Dan potong gambas kecil-kecil berbentuk lingkaran. Nah, teman-teman boleh memvariasikan potongan dari gambas sesuai dengan bentuk yang kalian inginkan ya. Selanjutnya, geprek bawang putih sebanyak 2 siung untuk mengupas kulit bawang putih dengan mudah.
Kemudian potong daun bawang sebanyak 1 buah. Setelah itu, siapkan mangkok kosong dan pecahkan 2 butir telur ke dalam mangkok kosong yang telah disediakan. Langkah berikutnya yaitu siapkan wajan penggorengan dan kompor. Lalu tuangkan minyak goreng secukupnya ke dalam wajan penggorengan. Dan nyalakan kompor. Setelah itu, ratakan minyak goreng ke seluruh permukaan wajan penggorengan. Kemudian tambahkan bawang putih yang telah digeprek sebelumnya ke dalam wajan penggorengan, lalu tumis bawang putih hingga masak dan tercium aroma sedap. Siapkan secangkir air untuk perlengkapan memasak sup gambas telur, serta tambahkan gambas ke dalam wajan penggorengan, di mana gambas akan mengeluarkan air saat dimasak. Lalu tumis dan aduk gambas sejenak. Setelah itu, tambahkan air putih secukupnya ke dalam wajan penggorengan yang berisi gambas untuk membuat masakan menjadi sup dan aduk berulang-ulang hingga gambas matang. Apabila gambas telah berubah warna menjadi cerah dan lembek, menandakan gambas telah matang. Serta tambahkan daun bawang yang telah dipotong sebelumnya. Dan juga tambahkan lagi air putih untuk menambah kuah sup dalam masakan. Lalu aduk hingga rata. Selanjutnya, tambahkan 1 sendok makan kaldu jamur dan merica bubuk,
Kemudian aduk hingga rata. Dan tambahkan juga kecap ikan secukupnya ke dalam wajan penggorengan yang berisi bawang putih, daun bawang, gambas, serta bumbu yang telah ditambahkan sebelumnya. Lalu aduk kembali hingga rata. Langkah terakhir yaitu tambahkan telur yang telah didadar ke dalam masakan dengan tetap menggunakan api kecil. Kemudian aduk hingga telur terurai rata dalam masakan. Lalu cicipi sejenak masakan sup gambas yang telah dimasak menggunakan bawang putih, daun bawang, dan telur. Kemudian tambahkan merica secukupnya. Nah, bagi teman-teman yang tidak dapat mengkonsumsi makanan pedas, langkah untuk menambahkan merica bubuk ke dalam masakan boleh dilewatkan. Setelah itu, siapkan mangkok kosong dan pindahkan masakan sup gambas yang telah matang ke mangkok kosong yang telah disediakan. Tara, inilah hasil dari masakan sup gambas telur yang siap disajikan. Masakan selanjutnya yaitu memasak ikan goreng. Nyalakan kompor untuk memanaskan minyak dalam panci penggorengan. Sebelum menggoreng ikan mentah telah dibumbui dengan menggunakan garam dan jeruk nipis secukupnya. Selanjutnya, selagi menunggu minyak di panci penggoreng panas, siapkan tepung terigu secukupnya di atas piring kosong. Kemudian balut seluruh daging ikan yang telah dipotong dengan menggunakan tepung terigu yang telah disediakan. Dan lanjutkan dengan proses yang sama hingga selesai untuk membalut daging ikan segar yang lainnya menggunakan tepung terigu. Tepung terigu digunakan untuk membalut ikan sebelum digoreng, sehingga dapat membuat ikan lebih crispy dan kriuk-kriuk. Nah, bagi teman-teman yang lagi diet atau ingin mengurangi mengkonsumsi karbohidrat, langkah ini boleh dilewatkan dan dapat langsung menggoreng ikan tanpa balutan tepung terigu.
Setelah itu, tambahkan ikan yang telah dibalut dengan tepung ke dalam panci penggorengan yang telah berisi minyak yang telah panas. Sewaktu menggoreng ikan dalam panci penggorengan, ikan perlu dibolak-balik sehingga kedua sisi ikan dapat matang dengan merata dan kompor tetap diatur dengan menggunakan api kecil sehingga sewaktu menggoreng ikan yang telah dibalut tepung, ikan tidak cepat gosong. Kemudian ikan goreng yang telah matang diangkat dari panci penggorengan dan pindahkan ke piring kosong. Masakan selanjutnya yaitu membuat sambal terasi sebagai pelengkap masakan yang sangat pedas tetapi nikmat. Mari saksikan cara pembuatan sambal terasi. Siapkan cabai merah kecil sebanyak 15 buah. Cabai merah yang digunakan dalam video ini adalah cabai merah segar yang telah dibekukan sebelumnya. Nah, pembekuan cabai merah bertujuan agar cabai tetap terlihat segar dan dapat digunakan sewaktu-waktu diperlukan. Kemudian, sediakan mangkok kosong untuk menaruh cabai yang telah disisihkan tangkainya. Dan potong cabai kecil-kecil.
serta siapkan cobek. Dan kemudian pindahkan cabai yang telah dipotong ke atas cobek yang tersedia. Dan tambahkan 1 sendok teh garam. Selanjutnya, ulek cabai merah yang telah berada di atas cobek sejenak. Dan nyalakan kompor untuk mensangrai terasi di atas wajan penggorengan dengan menggunakan api kecil. Menyangrai terasi supaya aromanya lebih keluar dan membuat sambal terasi terasa lebih harum dan nikmat. Tambahkan terasi yang telah disangrai ke dalam cabai yang berada di atas cobek. Diulek sejenak. Dan tambahkan 1 sendok makan kaldu jamur. Setelah itu, ulek cabai hingga terlihat halus. Beberapa saat kemudian, terlihat cabai yang telah halus yang dinamakan sambal. Dan siapkan piring kecil. Untuk memindahkan sambal dari cobek ke piring kecil.
hasil dari sambal terasi yang telah jadi. Wow, aroma sedap ikan goreng telah tercium. Dan kriuk-kriuk dari ikan goreng yang dibalut tepung juga dapat dilihat dan didengar, membuat selera masakan menjadi lebih menarik. Ikan goreng cocok dimakan menggunakan nasi putih hangat dan sambal terasi, serta sup gambas telur siap disajikan. Untuk resep bahan pembuatan sup gambas telur, ikan goreng, dan sambal terasi akan diinfokan di bagian deskripsi yang masih termasuk bagian dari video ini. Sekian video masak sup gambas telur, ikan goreng, dan sambal terasi kali ini. Sampai jumpa lagi teman-teman. Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video lainnya, dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video baru. Semoga Anda menikmati videonya, dan terima kasih telah menonton.